Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, terima kasih sudah mengklik video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang sangat menakjubkan yang bertema Islam di kawasan Asia Tenggara. Yang pada kali ini saya akan membahas dinamika Islam di Malaysia dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu yang terhormat Bapak Arfan Nusi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Minto Kasim. Saya jurusan Manajemen Dakwah semester 5, Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, langsung kita masuk pada pembahasan. Diawali dengan masuknya Islam pada Malaysia. Tidak ada bukti yang valid dan pasti yang saya dapatkan bagaimana bisa Islam masuk ke Malaysia. Tentu saja ini membuat saya terus penasaran dengan penyebaran Islam di Malaysia. Tak terselang lama terlintas kembali di benak saya kalimat yang diproklamirkan oleh sejarawan bernamakan Wan Hussein Azmi, seorang profesor dan juga guru besar di Universitas Kebangsaan Malaysia. Ia berpendapat bahwa Islam masuk ke Malaysia pada abad ke-7 melalui pedagang Arab. Kata beliau, karena saat itu Islam sudah sampai ke pulau-pulau Melayu. Adapun sejarawan lain berpendapat dengan susunan kalimat yang berfokus pada abadnya cukup membuat saya kaget ketika membacanya. Dikenal dengan tetangga negara tercinta Indonesia, Malaysia dengan gaya bahasa yang khas yakni bahasa Melayu. Jika dikenang kembali, saya mengenal Malaysia ini karena sering menonton Upin Ipin di masa kecil saya. Berawal dari pengetahuan minim mengenai negara Malaysia hingga mulai memahami seperti apa kehidupan di Malaysia. Sering saya mengira negara ini kebanyakan beragama non-Muslim. Namun ternyata sebaliknya, mayoritas di Malaysia beragama Islam. Mulai dari aturan norma-norma hingga sholat pun hampir sama dengan Indonesia. Contohnya seperti penggunaan kunut di saat subuh. Sebenarnya kalau dibandingkan Malaysia itu tidak melebihi banyaknya Muslim di Indonesia. Akan tetapi Indonesia sebagai Muslim terbanyak di antara banyaknya negara di dunia. Walaupun begitu, hal ini tidak menjadikan Islam di Malaysia itu rapuh begitu saja, melainkan Islam di Malaysia menjadi kuat dan menonjol. Mau tahu dilihat dari mananya? Sini saya jelaskan. Jadi, hal itu dapat dilihat ketika kebangkitan Islam di Malaysia sekitar tahun 1970-an. Dengan gagahnya dan penuh pendirian, pemerintah Malaysia mendeklarasikan untuk merevisi sistem hukum nasional agar disesuaikan dengan hukum Islam. Hebat bukan? Tidak hanya itu, sistem ekonomi pun diubah menjadi ekonomi Islam. Ada yang tidak kalah hebat lagi, bahkan untuk penyediaan infrastruktur dan investasi itu sesuai dengan syariat Islam, seperti bank, asuransi pegadaian, rumah sakit Islam, dan lainnya. Uniknya lagi, pengadilan agama di Malaysia tidak hanya menangani perkara hukum semacam perkawinan, keluarga, warisan, dan wakaf. Ya, sama persislah seperti penanganan pengadilan agama di negara kebanggaan kita, yaitu Indonesia. Tetapi Malaysia ini menangani perkara hukum seperti orang yang melakukan zina, khalwat, minum khamar, tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar zakat, yang dimana zakat wajib dibayar, terdapat dalam rukun Islam. Tidak hanya itu, pengadilan agama ini luar biasa dalam penanganannya. Bahkan orang tidak sholat Jumat pun ditindaki dengan serius perkara hukumnya. Termasuk juga orang yang enggan untuk berpuasa di bulan Ramadan akan diselidiki oleh para penanggung jawab. Salah satunya adalah polisi. Awalnya saya mengira bahwa siaran TV dengan saluran yang cukup terkenal, yakni Upin Ipin, menayangkan cerita masyarakat Malaysia yang ditangkap akibat kedapatan tidak berpuasa hanyalah adegan sebatas untuk menghibur. Namun ternyata
realita yang ada di lapangan sesuai dengan yang ditayangkan di balik layar TV. Menakjubkan sekali, teman-teman. Teman-teman, bukan cuma itu saja. Keseriusan pengadilan agama pun dalam penanganan orang yang berani menyebarkan agama sesat. Ketat sekali aturan pemerintah Malaysia dalam memperhatikan hukum-hukum Islam. Hal ini juga terjadi di Indonesia, tepatnya di Aceh Darussalam. Setelah saya mencermati, ternyata Islam di Malaysia sangat kuat dibandingkan kita Indonesia. Tidak lain hal ini disebabkan karena faktor sejarah yang berkembang. Malaysia itu saat ini menggunakan fikih mazhab Imam Syafi'i dan menganut Sunni. Negara yang terkenal dengan masyarakat Melayu ini memiliki budaya khas yang membedakannya, tapi yang paling berpengaruh itu ada pada budaya Tionghoa dan India. Teman-teman, mari kita mengenal khas Malaysia, yaitu dengan mata uang ringgit. Tapi dulu tahu tidak, Malaysia itu menggunakan uang dolar Malaya dan British Borneo. Itu digunakan awalnya di tanggal 12 Juni tahun 1957. Beralih lagi mata uang mereka di tanggal 8 Mei 1973. Pemerintahan mereka Malaysia ini menarik diri dari perjanjian pertukaran ketiga negara. Mengenal nilai dari ini mata uang. Hingga akhirnya Malaysia memutuskan dan mengenalkan di tahun 1975 bahwa mereka ini mampu menggunakan mata uang ringgit, mata uang yang berbeda dengan negara lain. Dan tahun 1993 ringgit Malaysia resmi digunakan sampai detik ini. Tidak hanya itu, teman-teman, mereka ini menakjubkan sekali. Bagaimana tidak? Ekonomi pemerintah membuat prinsip tidak ada bunga. Beda sekali kan dengan negara kita yang dikenal dengan denda bunga yang mulai dari yang kecil sampai bunga yang besar, yang sungguh meresahkan hutang warga atau masyarakat. Bukan hanya satu transaksi loh, tapi semua jenis transaksi serta mereka itu membangun bank Islam seperti Pegadaian Islam, Asuransi Islam, dan Yayasan Islam yang kesemuanya itu menerapkan sistem tanpa bunga. Dibilang pendidikan pemerintah, bahkan mereka hebatnya ada Dewan Penasehat untuk Pendidikan Islam. Jago sekali bukan, teman-teman? Yang terakhir kita membahas kesimpulan dari review buku ini. Itulah dia yang membuat Islam juga berpengaruh ke pelosok penjuru dunia, salah satunya di Malaysia. Dinamikanya yang begitu banyak saya review ke dalam PowerPoint agar para pendengar dan pembaca dapat mengetahui dengan jelas dan memahami walaupun tanpa harus membaca terlebih dahulu buku yang luar biasa sekali ini. Bukan cuma di Malaysia saja, tetapi di semua negara. Indonesia pun negara yang paling tercinta ini perlu kita kembangkan sistem pemerintah yang harus mengedepankan ajaran Islam. Demikian itulah review dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.